Ya, pemirsa, Bank Indonesia menerapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk memacu pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung target pertumbuhan kredit nasional sebesar 10 hingga 12% di tahun ini. Bank Indonesia menerapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KILM untuk memacu pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Dengan adanya KILM ini, pertumbuhan kredit nasional ditargetkan sebesar 10 hingga 12% sampai dengan akhir tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebut implementasi KILM dilakukan melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Adapun total insentif dalam KILM maksimal sebesar 4% atau meningkat dari sebelumnya sebesar 2,8%, sehingga kewajiban GWM perbankan yang rajin mendorong kredit akan semakin berkurang. Kebijakan ini mendorong optimisme Bank Indonesia dalam menambah likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah pada Juni ini. Selain itu, insentif juga menyasar sektor kredit yang lebih luas untuk mendorong kredit perbankan. Di bulan Juni ini, tanggal mulai berlaku 1 Juni, itu kita lebih longgarkan lagi kebijakan ini. Kita perkuat, kita longgarkan lagi, ya, yaitu dengan menambah sektornya, ya. Di sini ini ada tambahan sektornya, ada sektor. Kalau dulu hanya yang lama itu minerba, hilirisasi minerba, non minerba, perumahan, pariwisata, ini ditambah sektor otomotif, sektor perdagangan. Ya, sektor perdagangan itu cukup besar share-nya. Sektor listrik, gas, dan air, serta sektor jasa sosial. Insentif dengan pengurangan GWM maksimal 4% tersebut diberikan jika bank mampu meningkatkan penyaluran kreditnya kepada sektor-sektor tertentu, antara lain hilirisasi, mineral dan batu bara, non-minerba, perumahan, pariwisata, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, ultramikro, dan keuangan hijau. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga asa pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Amin Nurdin, beliau adalah Senior Faculty LPPI. Ya, halo, selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi, Masih apa kabar? Ya, kabar baik Pak Amin. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara terkait dengan sektor perbankan. Tadi sudah sampaikan juga Bank Indonesia ada relaksasi begitu yang dilakukan ya terkait dengan giro wajib minimum begitu untuk sektor perbankan sehingga meningkatkan lagi likuiditasnya. Nah, lantas review yang bisa Anda sampaikan terlebih dahulu terkait dengan penyaluran kredit perbankan di tanah air sampai saat ini sudah seperti apa nih kondisinya, Pak Amin? Ya, baik, terima kasih. Kalau bicara mengenai kredit perbankan, terutama yang sudah kita lewati di kuartal 1, ya, saya sendiri merasa kaget ya, karena pertumbuhannya ternyata cukup signifikan di luar dugaan. Di awal tahun saya sempat memprediksi bahwa pertumbuhannya mungkin tidak akan terlalu kencang karena juga ini tahun politik. Waktu itu saya memperkirakan masih akan di bawah 10, maksimal di angka 10, double digitnya tipis. Oke. Dan ternyata pada kuartal 1 itu pertumbuhannya bahkan mencapai hampir 12% dan ini sangat baik. Kemudian kalau dikaitkan dengan kebijakan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia memperluas sektor-sektor tambahan untuk adanya kebijakan makroprudensial ini, saya yakin dan percaya bahwa ini ditujukan untuk kembali memacu perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor tersebut. Meskipun sebenarnya kalau menurut saya pribadi di sektor-sektor sedang saat ini ditambahkan oleh Bank Indonesia itu sudah tumbuh cukup bagus. Misalnya seperti minerba itu sudah hampir 30%, meskipun masih didominasi oleh bank-bank besar. Tapi ini kan merupakan bentuk bahwa ada pergerakan pertumbuhan kredit yang cukup baiklah di kuartal 1 2024. Demikian sementara untuk review saya sama dengan Q1 ini, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari kebijakan tadi, relaksasi likuiditas makroprudensial ini lebih ditujukan untuk di yang bagian mananya sih yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa? Apakah akan berkorelasi nanti dengan peningkatan likuiditas dari banknya sendiri kah atau seperti apa nih? Iya,
kalau dikaitkan dengan likuiditas, ya saya sangat sependapat karena sebenarnya begini, di awal beberapa kali Pak Jokowi khususnya sering mengatakan Oke. tidak ingin ada masalah dengan likuiditas dan kenyataannya kemudian sering berjalan waktu memang itu yang menjadi sedikit masalah buat bank ya saat ini, Oke. sehingga kemudian kalau beberapa harapan beberapa bank untuk kemudian ada kelonggaran di sisi GWM yang sekarang ini kemudian diberlakukan per 1 Juni, ini adalah salah satu cara untuk kemudian sedikit membantu untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Karena terus terang bagi bank saat ini untuk mendapatkan dana pihak ketiga akan lebih sulit Mas kondisinya saat ini. Oke. Kemudian bank harus mencari alternatif. Ini di luar kebijakan yang sudah dirilis 1 Juni ini ya. Sebenarnya Iya. bank lebih didorong untuk kemudian mencari pinjaman atau kemudian menerbitkan saham atau kemudian mencari alternatif instrumen lain untuk meningkatkan dananya seperti itu untuk membantu. Tapi dari kemudian, sisi nilainya yang ekspansi kredit. menjadi 4% dari sebelumnya 2,8% ini sudah cukup ideal tidak sih? Sebenarnya kalau ini sudah akan cukup membantu bank Iya. untuk kelonggaran ini sehingga bisa menyalurkan lebih banyak kredit ke sektor-sektor yang memang kemudian di endorse oleh Bank Indonesia. Demikian Mas. Ya, pengembangan sektor tadi yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Yuda Agung, Anda melihat bagaimana? Ada otomotif, perdagangan, listrik, gas dan air serta jasa sosial. Apakah memang ini sektor-sektor yang cukup seksi kalau kita bicara mengenai penyaluran kredit di sana? Iya, kalau lihat dari angka sebenarnya memang beberapa porsi ada di atas 30% seperti minerba tadi saya sudah singgung, kemudian ada juga properti, sektor perumahan ya karena ada banyak kebijakan yang kemudian muncul termasuk Tapera ya nanti itu di luar konteks tapi maksudnya ini juga membantu lah ya kan untuk penyaluran kredit. Betul. Termasuk kemudian jasa sosial juga demikian, angkanya meskipun tidak sampai menyentuh 30% di 15 sampai 20%. Ya. Dan sektor sebenarnya ada perdagangan ya yang itu juga cukup signifikan pertumbuhannya. Dan sebenarnya tadi saya berpikir Bank Indonesia akan juga mendorong untuk UMKM karena dari data pasca pandemi kemudian mereka terkena dampak masih banyak kemudian sektor UMKM yang belum bangkit 100% Mas. Tapi kemudian dengan adanya didukung di ultra mikro yang tadi saya panggil Pak Yuda Agung, saya rasa ini akan cukup membantu lah untuk sektor UMKM juga berkembang dan bank akan lebih luasa untuk menyalurkan kredit. Dan satu hal lain lagi mungkin akan disampaikan selanjutnya ketika kita bicara apa sih tantangan yang masih dihadapi oleh perbankan berkaitan dengan memacu pertumbuhan kredit supaya mencapai target yang diharapkan oleh regulasi di angka 11-12%. Karena saya secara pribadi masih melihat sampai dengan akhir tahun kemungkinan tidak akan tembus di angka 12 ya, perkiraan saya di 10 sampai 11% saja gitu pertumbuhannya. Nah itu dia, kalau Gitu, memang Mas. targetnya tadi kan memang double digit tetap ya begitu dari pemerintah 10 sampai dengan 11%. Nah kalau memang bisa lebih tinggi lagi komponen ataupun mungkin parameter apa yang masih perlu dibenahi kalau memang tadi sudah ada relaksasi di sana? Ya harapannya sih sebenarnya banyak yang menginginkan Oke. retro yang sudah dicabut di Maret 2024 itu diharapkan diperpanjang sampai dengan Maret 2025 karena memberikan sedikit nafas. Kalau kita bicara bank-bank besar, mereka memang kemudian sangat tebal Mas untuk CKPE-nya. Tapi kan kita nggak tahu kalau untuk bank menengah ke bawah yang relatif mungkin CKPE-nya tidak terlalu besar dalam jangka panjang. Kalau kondisi saat ini kita bicara mengenai geopolitik di Timur Tengah dan seterusnya, ini kan akan menghambat distribusi barang gitu ya. Ini kan pasti akan terjadi inflasi yang secara global beberapa negara-negara besar juga masih belum bisa mencapai target inflasinya sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini kan pasti akan memacu kondisi yang saat ini masih berjalan perlambatan ekonomi, kemudian pelemahan nilai-nilai tukar dari beberapa negara termasuk juga Indonesia terhadap Amerika. Dan masih ada kemudian kemungkinan juga yang ini menyebabkan akan higher for longer rezim suku bunga tinggi ini akan bertahan cukup lama sih. Nah ini akan juga menghambat banyak sisi ketika pertumbuhan kredit dipaksakan, tapi mereka juga harus concern terutama ini di sektor UMKM ya. NPL-nya masih belum stabil. Itu sih. Nah, kalau restrukturisasi terkait dengan kredit ini kan pasca Covid dan pemerintah sudah menganggap kita sudah dalam kondisi normal sehingga tidak diperlukan lagi dan tadi di stop begitu. Kalau misalnya dilanjutkan akankah ini justru akan menjadi permasalahan baru berikutnya dengan kemudahan-kemudahan tadi untuk penyaluran kredit sementara sektornya seperti yang Anda katakan pun masih ada beberapa sektor yang masih perlu dibenahi tadi dari sisi NPL misalnya.
Iya, soalnya paling nggak kan ini upaya untuk menunda, memberikan nafas kepada bank Ya. untuk bisa memperbaiki di internal. Karena kalau kita melihat kondisi yang masih belum stabil, terutama di Iya. NPL tadi yang saya sampaikan, bank akan lebih hati-hati. Oke. Artinya kan nanti pertumbuhan kreditnya akan sedikit tersendat dengan kondisi seperti itu ya. Itu sih. Ya Baik, mungkin baik. tidak akan menjadi masalah untuk bank-bank besar yang CKPN-nya cukup tebal ya. Jadi mereka dari sisi resiko akan lebih berani lah untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang sebenarnya dalam tanda kutip saat ini masih berperang dengan NPL. Begitu Baik, sih. dengan kondisi perekonomian fundamental kita yang juga semakin baik, inflasi yang terjaga, suku bunga acuan oke lah masih ditahan 6,25%. Tapi apakah ini cukup kondusif begitu untuk penyaluran kredit perbankan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Amin, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia BI Rate. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat pergerakannya memang sempat bertahan di 5,75%, kemudian dinaikkan lagi oleh Bank Sentral di level 6% di bulan Oktober 2023 dan bertahan cukup panjang sampai dengan Maret 2024. Kemudian dilakukan penyesuaian lagi menjadi 6,25% yang bertahan dalam 2 bulan terakhir ini, April dan bulan Mei. Berikutnya kita lihat suku bunga kredit rupiah di bank Persero. Ini kita lihat seperti apa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, suku bunga kredit rupiah untuk modal kerja, investasi, dan juga konsumsi. Januari 2024, Februari sampai dengan Maret 2024 pergerakannya bisa Anda saksikan. Untuk modal kerja itu di 8,94% per Maret 2024, kemudian suku bunga kredit untuk konsumsi 9,13%, sementara investasi 9,47%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Amin Nurdin, Senior Fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Pak Amin, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, suku bunga kredit rupiah tadi untuk penyaluran kreditnya menurut Anda bagaimana sih prosentasenya? Untuk yang modal kerja 8,94%, konsumsinya 9,13%, kemudian investasi 9,47% ini Pak Amin. Ya, Mas Tio. Jadi kalau 3 segmentasi kredit tadi sebenarnya itu malah yang tumbuhnya cukup bagus Mas di industri perbankan ya. Oke. Rata-rata tumbuh sangat signifikan. Bahkan kalau kita bicara rata-ratanya 12, ada yang bisa sampai 13-14% Mas. Ya, memang itu sektor-sektor yang saat ini masih bisa tumbuh dengan baik. Tapi kembali lagi kalau kita bicara ketahanan bank untuk menahan tingkat suku bunga, di mana kalau tadi bicara mengenai tantangan likuiditas, pastikan banyak kemudian para deposan dan lain sebagainya yang memiliki dana cukup besar, baik korporasi maupun perorangan, pasti akan menginginkan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif, dan itu pasti akan membuat menghadapi dilema cost of fund yang cukup tinggi. Artinya kalau ini bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, mau tidak mau bank harus mulai mengoreksi suku bunga yang tadi disampaikan. Pasti akan ada kenaikan meskipun mungkin nggak terlalu signifikan, 25, 50 basis point, tapi itu kan cukup membuat bank akan lebih terkoreksi pertumbuhan kreditnya gitu. Orang akan wait and see lah kalau memang kemudian ada upaya untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Kalau saat ini memang belum ada ke arah sana, tapi kalau bertahan cukup lama Mas, bank tidak akan tahan untuk melihat selisih antara cost of fund dengan cost of borrowingnya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan Bank Sentral sudah naikkan 6,25% dan ditahan lagi begitu bulan kemarin, ada himbauan juga bahwa perbankan juga tidak mengikuti pergerakan dari suku bunga acuan. Ini tanggapan dari LPPI sendiri melihat bagaimana? Apakah dipatuhi atau bagaimana? Mengingat tadi ada cost of fund juga yang harus diperhatikan oleh bank pada saat kita mencoba untuk menyalurkan lagi kredit mereka begitu. Iya, kembali lagi kan ini tantangannya cukup besar. Himbauan itu, even kita bicara force gitu ya untuk memaksa bank untuk menahan tingkat suku bunga, kembali lagi seberapa kuat bank bisa menahan. Karena ini kan larinya nanti akan ke NIM segala kan, yang kemudian pasti akan terkoreksi. Meskipun nggak dalam, tapi pasti akan terkoreksi. Nah ini dilema saja. Dia mau sisi kanan atau sisi kiri yang ditahan. Karena kalau nggak mau bank harus berubah
skemanya dengan mungkin menaikkan tadi yang saya sampaikan antara 25 sampai 50 basis point, Mas. Dan ini imbasnya akan besar buat bank-bank menengah kecil sih. Kalau bank-bank besar saya rasa mereka masih cukup yakin lah. Oke, nah Karena kalau kita kepercayaan bicara, masyarakat, ya, oke Pak Amin, untuk tapi menyimpan dana masih cukup besar. iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya dari sisi sektornya, tadi kan sudah ada penambahan dari relaksasi ini, begitu. Anda melihat serapannya sendiri bagaimana untuk penyaluran kredit perbankan yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, begitu? Iya, kalau melihat dari pertumbuhan di kuartal 1 yang tadi saya sudah sampaikan di awal cukup besar itu memang di sektor-sektor itu, Mas. Artinya dengan dibuka keran yang seperti ini akan mendorong lebih jauh atau Oke. setidaknya bertahan dengan angka yang sama dengan pertumbuhan di kuartal 1. Itu kan Iya. harapannya pasti ke sana ya Bank Indonesia ya. Gitu. Oke. Karena dengan begitu ekonomi akan jalan. Kan Betul. tadi saya sampaikan ini pertumbuhan ekonomi kan paling besar didukung oleh sektor keuangan khususnya perbankan. Itu Lantas- harapan Bank Indonesia pasti akan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Nah, seberapa besar akhirnya kontribusi penyaluran kredit ini terhadap geliat ekonomi nasional, begitu? Iya, kalau normalnya kita bicara 70% dorongan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi, setidaknya dari sektor-sektor yang tadi disampaikan kita bisa bicara di angka 40% lah, Mas, membantu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita tahu ditargetkan di nggak mau di bawah 5% kan. Iya, Saya iya. rasa juga akan ditargetkan oleh pemerintahan yang baru juga sama. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita sampai untuk Indonesia di tahun 2024 ini. Kalau Anda melihat dari sisi makronya, kondisi ekonomi dan lain-lain, begitu cukup mendukung nanti untuk aktivitas geliat industri dan sektor-sektor yang tadi bisa mendapatkan kemudahan untuk kredit perbankan? Ya, saya lihat itu masih akan berpotensi karena bagaimanapun kan pertumbuhan kita ini masih banyak didukung cukup besar ya oleh domestik. Jadi kalau kita bicara transaksi belanja dan ini adalah tahun politik, akan ada pilkada serentak dan seterusnya, Oke. setidaknya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam transaksi turunan dari proses-proses yang akan kita jalani sampai dengan November tahun ini, Mas. Oke, tapi kalau kita bicara bisnis as usual begitu tanpa ada momentum seperti itu, Anda melihat bagaimana proyeksi kalau lihat pertumbuhan kredit perbankan kita sampai dengan akhir tahun lah paling tidak? Iya, saya sih masih melihat landai ya. Di awal sebenarnya dari tahun lalu saya sudah diminta bagaimana sih pendapat Anda terkait dengan hal ini di tahun 2024. Saya sampaikan waktu itu saya tidak seoptimis regulasi dalam menetapkan antara 11 sampai 12%. Saya bilang kita akan hanya di 9 sampai 10%. Tapi kemudian asumsi saya berubah manakala di kuartal 1 ini kok naiknya cukup signifikan. Meskipun sampai dengan hari ini saya masih beranggapan bahwa ini hanya di awal-awal saja. Ke depan kalau kita masih dalam kondisi yang seperti ini, pertumbuhannya akan tetap landai sih, Mas. Nah itu dia. Lantas Double digit pun tipis gitu. ya strateginya seperti apa yang bisa LPPI sarankan atau rekomendasikan begitu untuk menjaga asa dari pertumbuhan kredit perbankan ini sesuai harapan begitu? Ya kalau secara umum kalau kita bicara lebih teknis gitu ya. Iya. Pertama, bank harus berusaha meningkatkan berbagai macam cara untuk menjaga likuiditas. Oke. Nah, ini kan perlu untuk mendorong meningkatkan sisi keberanian bank untuk kemudian menyalurkan kredit, ekspansi kredit dengan lebih baik. Kedua, bank harus memperhatikan di satu sisi kan NPL beberapa tidak semua ya sektor itu kan cukup tinggi. Nah, ini juga harus dijaga. Artinya bank harus lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang saat ini kondisi NPL-nya tidak terlalu baik. Dan yang ketiga, sebenarnya kalau secara proses internal itu setelah masa COVID gitu ya, pasca COVID lah, bank itu sudah cukup bagus, Mas, memperbaiki proses di internalnya. Tidak terlepas hanya juga digitalisasi, tapi juga sumber daya manusianya, kompetensinya itu sudah cukup ditingkatkan lah selama periode itu ya. Dan saya yakin dengan 3 hal itu bank akan cukup yakin lah untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang memang didukung oleh regulator dengan kebijakan makroprudensial tadi akan tumbuh cukup baik, Mas, di tahun ini. Baik, itu dari satu sisi ya beragam upaya yang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga laju pertumbuhan kredit di tanah air. Tapi Anda melihat bagaimana dengan bauran kebijakan yang melibatkan sektor ataupun sisi fiskal begitu untuk saling mendukungkah atau bagaimana nih kalau Anda review nih Pak Amin?
Kalau saya lihat memang perlu lebih banyak berdiskusi ya. Kalau kita bicara ada SSK itu ada Bank Indonesia, ada LPS, ada Oke. OJK dan Kementerian Ya. Keuangan untuk mengkoordinasikan hal ini. Satu contoh lah, Ya, kita ya. bicara tentang tapera, kemudian kita bicara mengenai kebijakan fiskal, bagaimana kemudian pemerintah membantu masyarakat kelas tertentu untuk bisa memiliki rumah. Ini kan juga sebenarnya memacu, Mas. Iya, Otomatis iya. memacu pertumbuhan kredit di sektor itu. Oke. Ya, ini satu kebijakan yang bauran, satu konsep yang menurut saya bagus ya. Jadi antara Kementerian Keuangan, kemudian OJK dan juga Bank Indonesia mendukung ke arah yang sama. At least satu tingkat ini bisa diselamatkan. Ketika kita bicara backlog perumahan yang masih cukup besar di Indonesia dengan target-target yang cukup fantastis ya. Oke. Insya Allah dengan bauran ini salah satu contoh aja ini ya, Ya. dari berbagai macam bauran yang lain, insentif pajak, pembebasan untuk perumahan kan ada ya, itu dibebaskan pajaknya untuk yang di bawah 2 miliar itu juga akan mampu menumbuhkan satu segmentasi kredit khusus yang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Saya sangat yakin ini akan cukup membantu lah. Oke. Gitu, Mas. Berarti memang Satu sudah contoh sesuai ya. harapan ya. Satu contoh. Dalam artian bauran Sudah. kebijakan fiskal moneter, kemudian tadi ditambah lagi dengan adanya juga relaksasi dari GWM begitu ya, giro wajib minimum dari sisi likuiditas makroprudensial yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral kita. Baik, Pak Amin terima kasih banyak ini atas sharing yang sudah Anda sampaikan dan juga insight yang menarik ya terkait dengan bagaimana sih kondisi penyaluran kredit perbankan Indonesia dan beberapa rekomendasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Salam sehat. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham dan sampai jumpa.